Kita kembali ke Injil Yohanes, ini pasal 10 ayat 7 sampai 10. Tuhan Yesus sebagai pintu dan masih ada perampok. Sekali lagi, ini ringkasan dari pasal 10 ayat 1 sampai 21. Ya, ayat 1 sampai dengan 6, Tuhan Yesus adalah gembala. Ayat 7 sampai 10, Tuhan Yesus adalah pintu. Dan ayat 11 sampai 18, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Di dalam ayat 19, 20, 21, ada kedua tanggapan dari mereka yang mendengar kata-kata Tuhan Yesus Kristus. Tanggapan yang positif, tanggapan yang negatif. Walaupun masih membahas domba, Tuhan Yesus mengubahkan gambar di sini. Sekarang dia bukan gembala tetapi pintu. Maksud Tuhan dan maksud yang jahat dari gembala-gembala yang buruk ya menjadi sangat nyata di dalam bagian ini. Pasal 10 ayat 7. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu." Di sini akulah, dia pakai ego emi yang terkemuka dan terkenal di Injil Yohanes. Kata-kata yang agak samar-samar di dalam ayat 1 sampai ayat 6, di sini menjadi lebih jelas. Dia menggambarkan dirinya sebagai pintu yang disebut di dalam ayat 1 dan 2. Istilah pintu di sini ada kata sandang, hanya ada satu pintu. Pasal 10 ayat 8. Semua orang yang telah datang adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Ya, ada beberapa naskah yang lama yang memakai kata pro emu sebelum aku, tetapi itu tidak cukup kuat. Saksi-saksi di dalam naskah-naskah itu tidak cukup kuat dan kata sebelum aku itu harus ditolak, tidak masuk yang orisinil. Sifat dan identitas dari mereka yang mendahului Tuhan Yesus Kristus diceritakan di dalam ayat-ayat yang berikut. Pada tahun-tahun itu memang cukup banyak Mesias palsu dan banyak pemimpin yang mengabdikan dirinya, yang memperkayakan diri mereka dan tidak memikirkan keperluan masyarakat. Mereka menjanjikan kemerdekaan, tetapi apa yang dihasilkan? Perang, penderitaan, dan penghambaan. Ya, mungkin orang banyak berbondong-bondong ikuti mereka, tetapi domba Tuhan tidak memperhatikan mereka. Pasal 10 ayat 9. Akulah, dan itu ego emi itu, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pernyataan akulah pintu diulangi di dalam ayat ini dan dijelaskan. Di dalam kiasan ini, domba aman jika mereka masuk melalui pintu dan hanya gembala yang juga masuk di dalam pintu itu. Dan domba diberi makan jika mereka keluar dari pintu itu, karena di situ ada rumput untuk dimakan. Ungkapan ia akan selamat bersifat ambigu di dalam bahasa Yunani itu, karena kata kerja ini, sozo, dapat merujuk pada keselamatan kekal, tetapi juga dapat merujuk pada orang yang luput dari bahaya-bahaya yang bermacam-macam, termasuk bahaya yang dihadapi domba jika tidak ada gembala yang baik di situ, di luar kandang. Nah, mungkin kata barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, ya rupanya ini secara kiasan menceritakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus selamat dan menerima keselamatan kekal. Kemudian mungkin kata ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Mungkin ini menceritakan ya kehidupan Kristen yang berkelimpahan
kehidupan seorang murid Kristen yang berkelimpahan. Tetapi kita harus berjaga supaya tidak memaksa kiasan ini. Pasal 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, Zoe, mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pada umumnya, pemimpin-pemimpin Israel mengutamakan diri mereka sendiri. Tujuan mereka adalah membunuh, mencuri, membinasakan. Mereka digambarkan sebagai pencuri. Nah, sampai titik ini Tuhan Yesus meneruskan kiasan, tetapi sisa dari ayat ini, dia tidak memakai kiasan lagi, dia berbicara dengan bahasa yang terus terang. Tuhan Yesus tidak seperti pencuri-pencuri itu. Ia datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Di dalam ayat 9, dia berkata bahwa melalui dia domba itu selamat, dan di dalam ayat ini dia berkata supaya mereka dapat memiliki hidup. Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Dia menyediakan keselamatan kekal supaya setiap orang yang percaya kepadanya memiliki hidup kekal, memiliki hidup Allah, dan tidak mengalami kematian kekal. Ya, demikian juga di dalam ayat 9 dia berkata bahwa melalui dia domba-domba masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Di dalam ayat ini dia berkata supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka selamat dan menyerahkan dirinya kepada dia dapat menikmati hidup itu, hidup Allah, dengan berkelimpahan, dengan sukacita yang sejati. Kebenaran yang sama juga dicatat di dalam pasal 20 ayat 31 yang berkata, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Dengan kata lain, rupanya Yohanes pasal 10 ayat 10 dan juga Yohanes pasal 20 ayat 31 menceritakan kebenaran yang sama. Satu, bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Percayalah kepada dia memiliki hidup. Hidup Allah, hidup kekal. Dan juga ada tahap yang lebih lanjut. Jika percaya, kita juga boleh dengan penyerahan dan ketaatan menikmati hidup itu dalam segala kelimpahan, atau sesuai kata Yohanes di dalam pasal 20 ayat 31, memperoleh hidup dalam namanya. Dan ini menarik, karena ini mencerminkan garis besar dari Injil Yohanes sendiri. Sejak permulaan Injil Yohanes sampai sekarang masih menceritakan penginjilan. Nanti pada waktu Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, ada peralihan. Dan sesudah titik itu, dia mulai berbicara mengenai pemuridan. Dan di dalam pemuridan ada menikmati hidup yang kekal dalam segala kelimpahannya. Jadi rupanya seluruh Injil Yohanes menceritakan penginjilan dan pemuridan. Pasal 10 ayat 10 juga menceritakan penginjilan dan pemuridan. Juga pasal 20 ayat 31 menceritakan penginjilan dan pemuridan. Ya, di dalam bagian ini, pasal 10 ayat 7-10, Tuhan Yesus menyatakan maksud tujuannya dengan jelas. Dan juga maksud tujuan dari domba-domba yang buruk juga diceritakan sangat jelas juga.